Bayangkan, seorang ibu yang tinggal di pulau terpencil harus menyeberangi lautan selama berjam-jam hanya untuk memeriksakan anaknya yang sedang demam. Di Indonesia, keadaan ini bukan fisik, melainkan kenyataan bagi mereka jutaan orang yang tinggal di pulau kecil dan juga terluar. Di tengah luasnya kepulauan di Nusantara, sistem pelayanan kesehatan kepulauan di Indonesia masih belum mampu merangkul semuanya. Tapi, mengapa bisa begitu? Menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2023, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Namun, sebagian besar layanan kesehatan masih terkonsentrasi di wilayah daratan. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, lebih dari 12.000 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang biasa disingkat dengan sebutan 3T masih memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan dasar. Ketika pelayanan belum menyentuh mereka, kesenjangan semakin nyata. Bahkan, angka kematian ibu di beberapa wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua masih 2 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata nasional. Harus dirujuk sebab tak ada fasilitas medis memadai dan dibawa dengan kapal seadanya, lalui perjalanan hingga 30 jam dalam cuaca buruk. Sebab tak ada jadwal kapal memadai dalam kondisi darurat ini. Peristiwa tuai sorotan. Hasil cek fakta, vaskes di kepulauan tempat tinggal pasien memang sangat minim. Selanjutnya, tantangan pelayanan kesehatan di kepulauan. Terdapat beberapa tantangan besar yang terjadi pada sistem pelayanan kesehatan kepulauan di Indonesia. Yang pertama adalah akses transportasi yang terbatas. Menurut Bappenas tahun 2021, terdapat sebanyak 60% wilayah kepulauan di Indonesia yang tidak memiliki transportasi medis reguler. Hal ini menyebabkan banyak pasien yang terlambat untuk segera ditangani atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Selanjutnya, yang kedua adalah kekurangan tenaga kesehatan. Data dari Pusdatin Kemenkes tahun 2023 menunjukkan adanya distribusi dokter yang timpang. Hanya sekitar 9% tenaga kesehatan yang bertugas di daerah kepulauan. Ketiga adalah sarana dan obat yang terbatas. Laporan WHO Indonesia pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sebagian besar puskesmas di wilayah 3T tidak memiliki laboratorium dan akses ke rantai dingin vaksin pun sering terputus karena ketersediaan listrik. Yang keempat adalah biaya kesehatan yang mahal. Nah, studi dari LIPI tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat di pulau kecil bisa menghabiskan hingga 3 kali lebih mahal untuk biaya pengobatan dibanding warga di kota. Dan inovasi untuk menjawab tantangan. Meski kompleks, tantangan ini bukan hanya untuk solusi. Beberapa pendekatan bisa dikembangkan untuk menjawabnya. Solusi yang pertama yaitu telemedicine dan kesehatan digital. Program Satu Sehat yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 membantu menghubungkan data kesehatan secara nasional dan layanan konsultasi jarak jauh juga mengurangi sebanyak 40% rujukan yang tidak perlu di beberapa wilayah uji coba. Selanjutnya itu yang poin kedua, pengadaan ambulans laut dan rujukan terpadu. Di NTT, Nusa Tenggara Timur, program ambulans laut oleh Dinas Kesehatan terbukti menurunkan angka keterlambatan rujukan darurat ibu melahirkan hingga mencapai 45% oleh UNICEF tahun 2022. Yang ketiga, pelatihan kader kesehatan tingkat lokal. Lewat program Healthy Island Approach by WHO, masyarakat lokal dilatih menjadi kader kesehatan untuk memantau gizi balita, penyakit menular seperti TBC, hingga tekanan darah ringan. Baik, selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu energi terbarukan untuk puskesmas. Nah, puskesmas di Pulau Serasan, Kepulauan Natana, kini sudah memanfaatkan PLTS off-grid untuk kebutuhan listrik dasar. Nah, ini juga mendukung layanan 24 jam termasuk vaksinasi dan penyimpanan obat menurut ESDM tahun 2022. Yang kelima atau yang terakhir adalah kerjasama antar sektor, seperti program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan kemitraan STBM sanitasi antara UNICEF dan Bappenas menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan di wilayah kepulauan hanya bisa tercapai melalui kerjasama antar pihak. Ini adalah rumah bagi jutaan keluarga yang hidup di pulau-pulau kecil. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Sistem kesehatan kita harus menjangkau hingga ke sudut-sudut terjauh karena setiap nyawa memiliki nilai yang sama. Teknologi digital, ambulans laut, hingga pelatihan kader, semua inovasi harus didorong bersama.
mari kita suarakan dan dukung sistem kesehatan yang adil, tangguh, dan adaptif di kepulauan. Karena ketika semua pulau terlayani, itulah tanda bahwa Indonesia benar-benar sehat.